Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ya dengan mata pelajaran sosiologi. Eh, Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran sosiologi secara online ini ya. Sebelumnya jangan lupa berdoa dan juga isi absen terlebih dahulu sesuai dengan link yang sudah disediakan ya. Lalu perkenalkan terlebih dahulu karena kita belum pernah bertemu ya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Lilis Eva Justina. Ibu mengajar mata pelajaran sosiologi. Baiklah, kita langsung saja ya. Apa itu sosiologi? Nah, di sini pengertian sosiologi. Sosiologi ini masuk ke dalam mata pelajaran peminatan IPS ya. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu sosius dan logos. Sosius artinya teman atau masyarakat, dan logos artinya ilmu. Ya, jadi kesimpulannya sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau mempelajari kehidupan dan perilaku antara manusia di dalam masyarakat. Kita ini kan sejak lahir sampai sekarang kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita berhubungan dengan individu lain, saling berhubungan. Nah, ini menimbulkan pengalaman-pengalaman hidup ya dalam bagi kita. Kita membutuhkan manusia lain, tidak mungkin kita bisa hidup sendiri, tapi di sisi lain ada kalanya kita juga ingin sendiri. Nah, secara singkatnya ya, dari hubungan antara individu ini, maka kita menyadarkan kita bahwa kita ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan manusia lain. Sehingga perbedaan-perbedaan ini, perbedaan dan kesamaan ini kemudian mempengaruhi atau menimbulkan fenomena di dalam masyarakat. Dan fenomena ini menimbulkan perubahan di dalam masyarakat. Baik perubahan yang sifatnya progres, yang berupa kemajuan, maupun perubahan yang sifatnya regres atau kemunduran. Sehingga kemudian di dalam masyarakat ini perlu diketahui perubahan-perubahan ini apa sebabnya, masalah apa yang terjadi, lalu solusinya bagaimana, dan ini dibutuhkan suatu ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat secara ilmiah, yaitu sosiologi. Bagaimana perkembangan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan? Di sini sejarah ilmu pengetahuan, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, di sini diawali dengan perkembangan awal. Pada perkembangan awal, pada masa ini, para ilmuwan beranggapan bahwa masyarakat terbentuk begitu saja. Artinya, perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik adanya kerjasama, baik kemunduran, konflik, pertentangan, itu terjadi dengan sendirinya tanpa terelakkan. Dan belum ada satu keinginan untuk mempertanggungjawabkan secara ilmiah, ya, untuk mempelajari hubungan di dalam masyarakat secara ilmiah itu belum ada. Lalu masuk pada abad pencerahan nih. Disebut sebagai abad pencerahan karena pada abad ini ditandai dengan lahirnya beragam ilmu pengetahuan yang tentu saja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat mengalami perubahan, dan perubahan ini tentu saja harus dikaji secara ilmiah dengan menggunakan akal budi atau akal sehat. Lalu kemudian pada abad revolusi, ini semakin memotivasi para ilmuwan sosial untuk melahirkan satu ilmu yang mengkaji kehidupan masyarakat. Karena pada abad revolusi ini, revolusi industri, revolusi Perancis, revolusi Amerika ditandai dengan munculnya sistem pemerintahan republik yang demokratis, yang mana pada saat itu pemerintahan lebih banyak dengan sistem monarki gitu ya. Nah, dengan sistem pemerintahan demokratis itu kan menghargai tentang hak asasi manusia, kesamaan martabat ya setiap manusia tanpa adanya perbedaan. Lalu kemudian revolusi industri, di mana dalam revolusi industri ini munculnya kelompok kapitalis di dalam masyarakat. Kelompok kapitalis itu adalah kelompok yang memiliki modal ya dalam berusaha. Nah, kemudian munculnya di sini juga muncul kaum bangsawan dan rohaniawan ya, berkuasa. Lalu kemudian pada revolusi Prancis di sini masyarakat menggulingkan kekuasaan kaum bangsawan ya yang dianggap bersenang-senang di atas penderitaan rakyat, sehingga dengan berbagai macam gejolak dalam masyarakat, revolusi itu sendiri kan artinya perubahan yang cepat ya di dalam masyarakat, maka kemudian akhirnya timbullah yang namanya gejolak yang sangat
sangat cepat, ada peperangan, ada konflik, ada pertentangan, ada pemberontakan di dalam masyarakat, sehingga kemudian ini semakin menggugah dan mendorong para ilmuwan sosial untuk melahirkan suatu ilmu yang bisa menyelesaikan, mengkaji dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan di dalam masyarakat. Kenapa permasalahan itu bisa terjadi, dan dapat adanya ilmu tersebut dapat mengantisipasi dan menghindari berbagai macam permasalahan yang diakibatkan oleh adanya perubahan di dalam masyarakat. Maka muncullah pada abad 19 ini kelahiran sosiologi. Ya, abad 19 lahirlah sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat. Ini ditandai dengan ada seorang tokoh Perancis ya yang dikenal sebagai bapak sosiologi dunia, yaitu Auguste Comte. Ya, dia yang sebagai tokoh yang mempelopori lahirnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Itu ya sejarah perkembangan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri sosiologi. Kalau objek sosiologi itu masyarakat tentu saja ya, hubungan antar manusia dalam masyarakat itu objek sosiologi. Lalu kemudian ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama empiris. Empiris itu bahwa kajian sosiologi didasarkan pada observasi atau pengamatan di dalam masyarakat secara real, secara nyata, ya, secara faktual. Tidak bersifat spekulatif, artinya tidak menduga-duga. Kalau seorang ahli sosial mengkaji kehidupan masyarakat, misalnya di dalam masyarakat terdapat permasalahan pengangguran, maka betul-betul melakukan pengamatan kenapa pengangguran itu bisa terjadi, apa saja penyebabnya, lalu bagaimana solusinya, gitu ya. Lalu teoritis, pengamatan tadi, ya hasil pengamatan atau hasil observasi itu tadi dibuat suatu abstraksi, disusun suatu abstraksi atau kesimpulan, lalu kemudian disusunlah sebuah teori, ya. Lalu yang ketiga kumulatif. Teori-teori tadi yang disusun dari hasil abstraksi, hasil pengamatan, itu sifatnya memperbaiki, memperluas dan memperkuat teori-teori yang sudah ada. Lalu yang keempat, non-etis, artinya tidak mempersoalkan atau tidak menilai, ya, non-etis itu artinya tidak mempersoalkan baik buruknya suatu masalah, tapi lebih memperjelas masalah secara mendalam. Artinya lebih memperjelas itu kenapa masalah ini bisa terjadi, apa penyebabnya, apa latar belakangnya, dan juga bagaimana solusinya. Itu ya ciri-ciri sosiologi sebagai pengetahuan. Ada 4, empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Nah, barangkali itu saja ya yang kita pelajari kali ini. Jadi pengertian sosiologi, sejarah perkembangan sosiologi, dan juga ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Materi lain akan kita bahas di video-video selanjutnya. Semangat selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.